Iya, gini, saya tuh punya ketertarikan dengan politik gitu ya. Pertemanan saya mungkin kalau ngeliat di TV ya komedian gitu ya, Mhm. temannya Parto, Akri gitu ya, dan teman-teman yang lain lah kayak Mas-mas, Bagito atau Jayakarta atau Warkop gitu ya. Tapi di luar itu saya tuh konsen banget sama politik gitu ya. Konsen tuh arti kata, background pendidikan juga berpengaruh juga. Saya tuh kebetulan alhamdulillah disekolahin sama orang tua saya di UI, Universitas ISIP. Universitas ISIP itu di Lenteng Agung, Institut Ilmu Sosial Tetanggaan Politik, ya tetanggaan. tetanggaan. Mhm. Nah, di situ di komunikasi politik ya, komunikasi massa, jurusan jurnalistik dan temennya ya udah di situ ya. Wah, udah tiap hari debatable berkaitan dengan masalah politik. Mmm. Lalu juga saya waktu itu kerja di dunia entertain, lebih banyak bergaul dengan teman-teman di keluarga cendana gitu. Mmm. Itu yang membuat saya jadinya tiap hari tuh ya Sebelum terjun ke dunia politik. sebelum yang praktis ini ya gitu ya, politik Nah praktis yang ini. practically ngajak pada saat itu? Nah, setelah itu tiba-tiba saya jadi nge-MC terus Mas Sutrisno Bahir sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan juga sekjennya waktu itu Pak Zulkifli Hasan ngajak gitu loh. Tapi sebelum beliau ngajak, ini partai lain banyak yang ngajak. Ah. Ada Partai Merah, Partai Kuning, Partai Putih, pokoknya semua partai Semua nawarin. warna Nah, ngajakin lah gitu ya ya, heeh. benar, karena waktu itu emang saya kan lagi ya booming-boomingnya lah nama Eko gitu ya. Ya kalau sekarang mah Raffi Ahmad lah gitu. Iya. Ya kayak gitu, akhirnya udah banyak kenawaran segala macam. Nah saya melihat bahwa partai yang buat saya pribadi, partai yang punya sejarah untuk zamannya saya itu saya melihatnya adalah PAN. Mmm. Karena PAN itu partai reformasi, bagaimana kalau nggak ada reformasi mungkin juga tidak ada yang apa ya, semuanya pasti dan berbalik semuanya kan. Mmm. Seorang pelawak bisa jadi anggota dewan itu karena berkat reformasi. Sempet di-underestimate nggak Mas, Oh awal-awal Mas ketika iya, masuk? Lu kan pelawak, kerjaannya ngelucu, terus jadi wakil rakyat gitu. udah Mbak, kalau kaitan dengan masalah itu Mmm. udah pasti ada gitu Mhm. ya. Cuma saya melihat gitu ya, kenapa sih harus dikotak-kotakin? Mmm. Kenapa sih harus tiba-tiba dipilah-pilah gitu ya? Kan haknya sama, memilih dan dipilih dan menang. Nah kan gitu. Jadi saya melihatnya ya udah, dan saya juga mengajak teman-teman yang lainnya juga, Iya. ayo kamu bisa, kamu pasti bisa dan sebagainya. Kayak sekarang kebetulan alhamdulillah saya mengajak teman-teman yang lainnya juga, mereka tadinya, ah Mas nggak mungkin lah gue sih cuma apa sih cuma penyanyi doang, mana mungkin sih bisa jadi anggota dewan gitu. Saya tumbuh kembangkan semangat itu ada. Ya termasuk teman-teman yang lainnya sekarang jadi gitu, saya senang sekali gitu. Artinya banyak ngobrol dengan saya dan sebagainya, ya saya mengajak Apa mereka. yang mungkin membuat Mas pada saat itu kan Mas ini kan termasuk orang yang ngajakin lah teman-teman artis untuk menjadi wakil rakyat begitu, pionirnya lah begitu, memberikan mereka inspirasi dan juga mungkin wejangan. Apa yang Mas sampaikan kepada teman-teman artis, "Yuk kita jadi wakil rakyat." Ya, jadi saya kalau ngajak orang juga nggak semuanya artis saya ajakin semua Mhm. gitu. Ada yang saya ajak cuma ajak makan doang, nah ada yang saya ajak kerjaan ngejob di produksi saya ya, atau di PH saya. Tetapi ada juga yang saya lihat punya kemampuan, kapabilitasnya mumpuni Value-nya gitu ada ya, gitu. ada nilainya, ada value-nya ada. Kenapa enggak gitu loh? Dan kan apa buat saya sama-sama menguntungkan lah ya, mereka mereka bisa mengaktualisasikan dirinya menjadi politisi, partai juga mempunyai amunisi yaitu kehadiran teman-teman yang lainnya gitu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Nah, terus apa yang diucapkan kan gitu kan pasti Mhm. pertanyaannya, kok mau sih mereka gitu. Mhm. Kenapa? Ya mereka pertama adalah melihat saya gitu. Melihat saya artinya gini, nggak mungkin saya ngajak orang terusnya nyeburin atau jorokin ke jurang yang fatal, nggak mungkin. Kedua adalah saya juga melihat misal contoh ya kayak Uya Kuya itu kan sarjana politik juga gitu loh, kemampuan bicaranya ada gitu loh ya, terusnya kritis terhadap masalah, membantu orang dan sebagainya. Punya saya bilang gitu. Saya ajak ngobrol, mau gini 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 ya. Itu juga prosesnya nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk mau ya? Enggak, itu prosesnya 5 tahun, 6 tahun. Mmm. Lagi di mana saya ajak ngobrol gitu, terus tiba-tiba dia telepon saya. Termasuk Pasha Ungu juga demikian. Oke, mau legislatif atau mau eksekutif, "Mas, gue eksekutif dulu Mas, boleh nggak?" Akhirnya jadi wakil bupati, Mhm. eee, itu Syahrul ya, Gunawan ya kalau nggak salah di ya? Palu kan waktu itu Oh kan. ya?
Pasha. Pasha Ungu. Ya sama lah, terusnya Desi Ratnasari, saya ajak ngobrol semuanya. Jadi artinya memang saya buka dulu anatomi di partai itu seperti apa, terusnya di DPR itu seperti apa. Setelah itu mereka baru mendapatkan pencerahan gitu ya. Oh, kelihatannya sesuai nih dengan apa yang gue inginkan, dia bilang gitu ya. Artinya ada passion di sana gitu. Passionnya adalah apa? Kalau kayak Uya tadi kan ada ingin membantu masyarakat kecil. Wah, ini bisa nggak Mas kalau aku di komisi sekian bisa. Yang penting jadi aja dulu. Nah jadinya itu juga kita ada sekolahnya Pan, lalu dari kita ini face to face gini kita ngobrol segala macam, main ke rumah dan sebagainya. Kayak gitu sih. Latihan privat lah gitu ya dari Ya. Mas Eko ngajakin teman-teman artis. Ya artinya ya sharing aja ya, berbagi gitu ya buat saya gitu. Nah sebetulnya kan untuk menjadi anggota legislatif itu nggak cuma kemampuan intelijensia, kemampuan berbicara, nggak cuma kemampuan gimana bisa menghandle berbagai masalah, tapi juga kemampuan uang. Dapat sponsor nggak sih artis-artis itu kalau misalkan mengajukan diri menjadi wakil rakyat? Ya jadi gini. Dari partai ini misalnya? Iya dari partai gini. Kita juga support, artinya support tuh misalnya bukan untuk dia ya, untuk nih buat kamu nih, enggak. Kita support misalnya berkaitan dengan misalnya pembuatan spanduk, baliho, umbul-umbul, bendera, kaos dan sebagainya, berkaitan dengan sebenarnya. Termasuk juga pertemuan dengan masyarakat, kita akan support, kita akan bantu gitu loh. Jadi ya win-win solution aja sih kalau saya ngelihatnya gitu loh. Jadi kalau ditanya dapat duit terus dikasih semuanya, enggak kayak gitu. Karena kebetulan yang saya ajak ngobrol semua juga tidak butuh duit itu. Dia adalah bagaimana Jadi cara. bentar, artis yang diajak artis yang nggak butuh duit yang udah terkenal atau artis yang masih ya kayaknya in the middle tapi kayaknya ada kemampuan, ya udah kita modalin. Nah, di PAN itu adalah benar yang tadi saya bilang, ada yang kita ajak adalah untuk makan aja, ada yang kita ajak untuk berpolitik. Nah, yang diajak berpolitik ini juga orientasinya tidak money gitu, tidak duit gitu. Orientasinya adalah bagaimana caranya gue jadi, gimana caranya saya bisa gitu loh. Dan bagaimana caranya saya bisa masuk ke parlemen gitu loh. Nah itu, nah baru kita kasih kisi-kisinya dan sebagainya. Jadi artinya tidak bergeningnya adalah semata-mata duit kalau di PAN ya, kalau di PAN. Makanya alhamdulillah banyak banget teman-teman artis yang karena kondisinya dia merasa juga, tidak semua artis mau dikasih duit gitu terus tiba-tiba oke gitu. Mereka juga punya harga diri lah. Orang mereka duitnya partai sama duitnya dia, banyakkan duitnya dia gitu loh. Kayak Farel gitu yang anak bermuda itu, Farel nih, itu jiwa kritisnya tuh tinggi banget. Mungkin karena orang tuanya juga berangkat dari politik ya. Jadi marwahnya tuh adalah marwah bisa jadi. Terus kalau jadi gue harus ngapain, terusnya kalau jadi itu harus bagaimana, itu yang terjadi. Saya setiap saat melihat teman-teman seperti itu. Biasanya kalau punya seperti kayak gitu ya, keinginan seperti kayak gitu, itu jadi semua. Kalau tiba-tiba datang, dikasih berapa ya kok ya kalau misalnya nih gitu. Itu langsung cut tuh. Bukan cut, dikasih berapa ya. Kok bisa sih lu ngomong gitu ya? Enggak, di partai lain masalah gue ditawarin segini. Kalau udah ada transaksi seperti itu, kitanya bilang ya udahlah, nggak usah mendingan. Karena bukan itu suasana kebatinan kita bangun untuk mereka tuh bukan itu gitu loh. Yang kita bangun adalah dia punya semangat untuk membantu orang, menyembatani orang, ya mendengar aspirasi masyarakat itu. Kalau semata-mata terus duit, kasihan. Makanya juga banyak kan teman-teman yang saya juga kadang-kala miris juga gitu loh. Kalau cuma sekedar, karena gini, kalau dia nggak punya jiwa seperti itu tiba-tiba datang ke partai, kadang-kala kan partai tidak semua sama. Ada yang cuma sekedar tiba-tiba kayak semacam di apa ya namanya, dijorokin gitu. Udah masuk PAN atau masuk partai lain. Nih kasih duit, tiba-tiba pembiaran. Ada pembiaran tuh, curhat lah. Mas Eko kalau di PAN begitu nggak? Enggak lah, beda gini. Suruh berjuang sendiri. Harus suruh berjuang sendiri. Udah gitu hasil yang didapat suaranya tiba-tiba hilang, diambil oleh internal sendiri. Ada seperti kayak gitu loh. Jadi saya melihatnya, nah di PAN nggak seperti gitu. Tapi ngomong-ngomong, Mas Eko sudah 4 kali nih maju ya. Yang terakhir juga suaranya 5 besar nih dari seluruh caleg yang masuk dari semua partai. Habis berapa sih kalau boleh dirata-ratain, mungkin bisa di breakdown yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, dan yang terakhir berapa. Tapi nanti dijawab Mas Eko, usaha jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.